Tetap semangat terus melangkah dan tak pernah padam. Kembali dengan saya Sandias Channel yang menginformasikan tentang info-info terbaru, juga info-info tentang edukasi atau pembelajaran bagi kita semua, bagi YouTuber pemula untuk belajar lebih baik daripada sebelumnya, dan untuk saling sharing, saling tukar pendapat, dan saling informasi agar kita menjadi YouTuber yang lebih baik. Baik teman-teman, untuk saat ini saya akan coba pilih genre konten yang tepat untuk YouTuber pemula. Baik, selamat datang di channel saya. Saya tahu bahwa menjadi YouTuber pemula bisa menjadi tantangan, terutama bagi kita yang harus memilih genre konten yang tepat. Tapi jangan khawatir, di sini saya akan berbagi cerita dan berbagi pengalaman dengan Anda. Bisa jadi pengalaman Anda bisa sampaikan di kolom komentar kita agar kita saling berbagi untuk menjadikan kita YouTuber lebih baik daripada sekarang. Oke? Pentingnya memilih genre konten yang tepat adalah suatu hal yang tidak terlepas dari cara kemampuan kita, hobi kita, keinginan kita, dan tujuan kita mau kemana arah YouTube yang akan kita bawa ini atau konten yang kita bawa ini, oke? Karena pentingnya hal itu, maka kita perlu evaluasi, belajar, dan mencari yang mana yang tepat untuk diri kita. Memilih genre konten yang tepat sangat penting untuk kesuksesan channel kita ya. Jika Anda memilih genre yang tidak tepat, saya rasa akan bawa semangat yang tidak maksimal. Ya. Kita mungkin tidak akan bisa menarik audiens yang tepat dan tidak akan bisa mencapai kesuksesan yang kita inginkan. Karena genre itu akan membawa kita kepada situasi yang harus kita kerjakan. Untuk itu, genre kita harus seirama dengan kemampuan kita, kalau bisa dengan hobi kita dan skill kita yang kita punyai, serta pengalaman juga. Jadi untuk memilih genre kita harus benar-benar selektif, karena itu bisa untuk ke depan dan selanjutnya agar kita bisa menjadi lebih baik. Ya. Pilihan genre konten memang ada banyak. Konten yang kita bisa pilih seperti vlog atau merekam kegiatan sehari-hari Anda, atau tutorial memberikan instruksi tentang cara melakukan sesuatu. Serta review adalah memberikan ulasan tentang produk atau jasa yang kita bisa sampaikan di situ. Atau juga mungkin kita hobi main game ya, kita bisa juga terapkan di genre gaming, merekam permainan video kita dan kita share. Dan yang terakhir juga edukasi. Kita juga memberikan informasi tentang topik-topik tertentu yang mungkin kita bisa kuasai. Atau genre-genre lain yang sifatnya edukasi atau hiburan dan lain sebagainya. Masih banyak lagi genre-genre yang bisa kita bawakan tergantung kemampuan kita. Jadi kita harus pilih genre sesuai dengan kemampuan kita, bakat kita, hobi kita, kesenangan kita, dan sesuatu yang membuat kita enjoy. Itu aja ya. Setelah itu kita harus memilih genre konten yang tepat ya. Untuk memilih genre konten yang tepat, kamu harus mempertimbangkan beberapa hal ya. Seperti minat Anda, apa yang Anda sukai dan apa yang Anda ingin berbagi dengan orang lain. Kedua, kemampuan Anda, apa yang Anda bisa lakukan dengan baik dan apa yang Anda ingin pelajari. Kemudian, audiens Anda, siapa yang Anda ingin targetkan, itu juga penting. Jadi, kita konten, kita harus juga berpikir target audiens kita itu yang bagaimana dan apa yang mereka inginkan. Kalau kita bisa mengklasifikasikan atau mengelompokkan genre-genre itu dan
target yang Anda tuju, Anda akan bisa tepat sasaran dan otomatis konten Anda akan lebih cepat diminati oleh pemirsa. Dan kemudian langkah selanjutnya adalah setelah Anda memilih genre kontennya yang tepat, ya misalnya langkah selanjutnya adalah membuat rencana konten. Ya. Jadi rencana konten yang lebih spesifik, Anda harus mempertimbangkan hal-hal seperti berikut ini, yaitu judul konten itu juga pengaruh ya. Judul konten bisa membawa audiens tertarik atau tidak tertarik. Jadi kita harus berpikir judul konten yang benar-benar membuat orang penasaran untuk mampir ke konten Anda. Itu juga penting. Kemudian deskripsi konten. Setelah ada judul konten, setidaknya audiens atau pemirsa akan baca deskripsinya. Perlu nggak? Penting nggak untuk saya? Ini juga perlu dipertimbangkan dan perlu kita pelajari. Dan kemudian tag konten. Tag konten itu adalah untuk bisa kita memperluas jaringan agar pihak di luar yang bisa mengetahui bahwa konten kita ada di program ini dengan genre ini, sehingga mereka juga kalau penasaran akan mampir ke konten Anda. Kemudian thumbnail juga perlu dibikin juga ya, thumbnail kontennya juga ya. Oke, jadi hal-hal seperti itu kita harus bikin dan harus kita planning, harus kita rencanakan agar semua yang kita harapkan bisa segera terwujud dengan program-program yang kita siapkan dengan benar. Oke. Dan sebagai penutup, teman-teman, saya harap Anda dapat memperoleh informasi yang berguna di video ini. Ingatlah, saya, Anda sama saja untuk belajar. Dari itu, maka saya sangat berharap untuk memberi masukan di kolom komentar saya, memberi kritikan atau memberi pengalaman-pengalaman baru bagi saya dan teman-teman yang kebetulan ada di konten ini untuk bisa berbagi sehingga ada selalu komunikasi. Dan jangan lupa subscribe untuk selalu bisa terhubung Anda, saya dengan teman-teman sekalian agar selalu solid untuk mengulas atau membahas hal-hal yang baru mungkin ke depannya sehingga kita bisa maju bersama di konten ini. Oke? Jadi saya ingatkan kembali bahwa memilih genre konten yang tepat, membuat rencana konten yang lebih spesifik dan selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas konten Anda atau kita semua agar kita dapat mencapai kesuksesan di YouTube. Oke? Jangan lupa like, share, komen tentunya agar selalu kita terhubung dan jangan lupa subscribe untuk kita bisa solid dan menjadi komunitas yang bisa saling berbagi di Sandias Channel. Oke, cukup sekian dulu, kita lanjutkan di program berikutnya. Bye-bye.